Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Loh, ini kan bukan channel gaming ya? Kenapa kok saya di sini malah membuka Five Nights at Freddy atau FNAF? Tenang dulu teman-teman. Ini bukan FNAF seperti biasanya, karena ini adalah FNAF yang mencurigakan dan unik. Kenapa unik? Kita coba lihat dulu dari bahasa Inggrisnya. Harusnya FEVA, 5. Tapi kenapa kok tulisannya jadi FEAV? Aneh kan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman lihat di sini. Ini nights tulisannya. Harusnya night, malam, bukan nites. Aneh ya? Seperti itu. Terus, teman-teman sadar nggak sih? Tulisan continue-nya bukan continue, tapi continue. Aneh kan? Mulai aneh di sini. Oke, sekarang kita akan langsung coba untuk memainkan gamenya saja. Oke. Apakah ini adalah dosa 813? Itu maksudnya apa? Saya nggak tahu ya. Teman-teman mungkin kalau tahu, tuliskan aja di kolom komentar. Tapi, kita langsung menuju ke gamenya langsung. Yang dimana, ya tampilannya kok aneh gini ya. Aneh banget. Kenapa kok cuma segini aja? Coba saya klik di sini, ada tulisan, terus di sini, sini, nggak bisa diklik semua. Nggak bisa. Harusnya Five Nights at Freddy itu pasti ada yang bisa diklik, pintunya atau lampunya. Tapi di sini nggak ada tombol sama sekali. Aneh sekali. Tapi ada satu tombol di bawah ini, yang dimana ini adalah tombol kamera. Ya, teman-teman mungkin kalau main FNAF pasti tahu ya. Ini ada tombol kamera yang kayaknya dibuatnya ini cuman kayak pakai Microsoft Paint gitu. Kotak, terus dikasih garis-garis seperti ini. Saya juga nggak tahu ini garis-garis masuknya apa. Tapi pas kita pencet, yang akan terjadi justru seperti ini. Dan seperti ini. Langsung ada jump scare. Tunggu dulu. Belum game over. Ini yang akan terjadi. Your data has been encrypted. Data kamu telah dienkripsi. Dan kita hanya punya waktu 1 jam lagi untuk mendekripsi dari si file ini. Loh, kok dari main FNAF tiba-tiba kita malah kena ransomware? Ya, betul loh. Kita kena ransomware. Dan katanya file kita sudah dienkripsi dan kita hanya punya waktu 1 jam lagi untuk bisa mendekripsi dari filenya. Kalau enggak, katanya filenya akan selamanya hilang. Dan katanya ini 1 jam lagi. Apakah betul 1 jam lagi itu akan membuat file kita hilang semua? Ya sudah deh, sekarang saya akan coba tunggu selama 1 jam. Oke, saya tadi sudah menjeda videonya ya. Sebenarnya saya tidak menunggu selama 1 jam bener-bener. Kenapa kok saya nggak menunggu selama 1 jam? Bukannya file nanti akan hilang ya? Tenang dulu teman-teman. Kita di sini memang nggak bisa mencet apa-apa. 1 jam remain, warning, pencet tombol robotnya atau pencet apanya nggak bisa dipencet sama sekali. Tapi coba teman-teman pencet tombol escape di keyboard. Apa yang akan terjadi? Inilah yang akan terjadi. Saya close. Sudah. Ya, ini bukanlah sebuah game FNAF. Ini juga bukanlah sebuah ransomware. Ini hanyalah jokes yang mengatasnamakan game FNAF dan juga mengatasnamakan ransomware FNAF. Tenang, ini bukanlah sebuah virus sama sekali. Tampilannya memang hanya sesederhana itu, tapi kayaknya mungkin bisa membuat teman-teman panik kalau teman-teman mungkin ya kayaknya nggak menyadari hal ini gitu ya. Ukurannya ini file gede banget loh, 133 mega. Dan ini juga lengkap nih dengan file-file yang lainnya, yang dimana tampilannya hanya seperti itu. Kita lihat dulu ya dari propertiesnya. Ini hanyalah sebuah jokes program yang katanya nih file description-nya adalah Electron, ada GitHub-nya 2015. Tapi ini semua hanyalah sebuah jokes program. Coba buka lagi, teman-teman harusnya heran ya. Kenapa? Saya coba untuk buka nih ya. Pas saya akan buka, tampilannya tuh hanya seperti ini. Gitu. Kecil, jendelanya kecil, nggak full screen. Jadi kalau misalnya nggak di full screen, ketahuan banget ini jokes-nya. Gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat ya, buy7orgames.com. Jadi teman-teman yang ingin mencoba atau penasaran dengan FNAF 1 ini yang katanya ransomware ini, teman-teman bisa cek aja di kolom deskripsi. Game ini bisa ditemuin di Game Jolt.
Ya, website Game Jolt ya. Tapi kalau kita lihat dari buy-nya ada 7orgames.com yang dimana mungkin ini asosiasinya ini mungkin websitenya dari developernya. Mungkin seperti itu ya. Tapi teman-teman coba kita lihat ya. Kalau teman-teman ingin coba full screen kan tinggal Alt Enter. Udah, teman-teman akan langsung full screen seperti ini. Tapi kalau tidak kita Alt Enter seperti ini ya, tampilannya nggak akan kelihatan kalau ini adalah sebuah ransomware-an gitu ya. Tapi oke, sekarang kita coba untuk pencet ya. Tadi kita pencet play. Kalau kita pencet continue, apa yang akan terjadi? Apakah melanjutkan atau tidak? Kita pencet sama. Mau pencet play, mau pencet continue, nggak ada bedanya. Oke deh, sekarang kita coba buka Alt Enter aja seperti ini ya. Terus kita coba untuk lihat-lihat seperti ini. Terus kita coba kamera dan akan ada jump scare seperti ini. Ya, seperti ini saja. Dan kemudian seperti ini. Ya, hanya seperti itu saja. Langsung akan ada jendela peringatan ransomware. Ya, katanya kita disuruh untuk membuka bit.ly 7orgames decryption untuk bisa mendapatkan file decryption-nya. Apakah betul? Tuh. Kalau misalnya ini tidak di full screen kan ya teman-teman udah kelihatan lah ini palsu banget karena nggak ada satu file pun di sini yang bener-bener dikunci sama sekali ya, nggak ada, bahkan di sini pun tuh nggak ada sama sekali. Saya kecek ke Windows atau ke program files atau ke dokumen yang dimana ini dokumen kosong juga ya. Ini nggak ada yang didekripsi, nggak ada yang dienkripsi ya sama sekali, nggak ada sama sekali di sini. Jadi teman-teman aman di sini. Ini hanya jokes program saja. Oke, kita coba kunjungi website yang tadi ya, bit.ly bit.ly garis miring itu ini. Saya sudah buka ya filesnya. Ini nih. Nah, filenya kurang lebih seperti ini. Isinya seperti ini loh. Nih, saya coba back lagi ya. Nih, saya coba untuk masukkan lagi bit.ly garis miring 7orgames decryption. Seperti ini. Saya coba buka dan isinya sama seperti tadi, persis banget gitu ya. Oke, kita continue saja dan kita coba nih. Isinya seperti ini. Google Slide. Yang dimana ini kayaknya lupa untuk dibuat kayak ya gambar gitu ya, harusnya minimal gambar gitu ya. Tapi ini kok malah malah seperti ini gitu. Kalau misalnya kamu membaca ini, kamu sudah ya kena kriminal katanya seperti itu. Dan kamu sudah kamu sudah kriminal katanya, melakukan kriminal. Kamu sudah membuat atau memainkan dari si Five Nights at Freddy yang palsu, yang ilegal katanya seperti itu. Dan katanya kamu harus membayar $150. Ya pokoknya mah dalam bentuk Bitcoin gitu ya. Dan katanya seperti ini. Coba kalau misalnya kita buka ini, apa yang akan terjadi? Kita coba buka ya. Ini apa filenya? Saya nggak tahu nih. Ya katanya seperti itu. Ini tenang saja. Ini palsu kok semuanya. Tapi kita coba buka ya. Apa yang akan terjadi di sini. Dan nunggunya memang nggak lama ya. Dan kayaknya nggak bisa dibuka nih. Oke, saya coba lagi di sini. Kok nggak bisa ya? Oke, bisa. Sekarang bisa. Dan oke, isinya seperti ini. Teman-teman ada yang ketipu di sini? Isinya seperti ini. Ya, tenang ya teman-teman. Ini hanyalah sebuah jokes. Tidak asli sama sekali. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau teman-teman akan ke enkripsi. Malah justru muncul rickroll. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Ya, saya sudah menunggu selama 1 jam sebenarnya ya sebelum merecord video ini. Nggak ada terjadi apa-apa kok, tenang. Jadi pasti ya nunggu 1 jam nggak akan terjadi apa-apa. Windows tiba-tiba blue screen atau lain sebagainya, nggak ada sama sekali. Jadi ini hanyalah sebuah jokes program yang kayaknya unik. Kalau teman-teman ingin coba, teman-teman bisa cek aja di kolom deskripsi, itu dari Game Jolt. Aman kok, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga bisa berkembang. Kayaknya ini cocok ya buat nge-recrawl. Seperti itu. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.